Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jangan lupa subscribe, like, ingat ya guys, like itu gratis. Oh my god, wow. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana alam. Nah, solusi jangka panjang mitigasi bencana alam. Solusi jangka panjang dan pendek adalah upaya strategis untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam melalui tindakan cepat dalam jangka panjang dan pendek. Kemudian pentingnya mitigasi bencana alam untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kerugian ekonomi, dan melindungi lingkungan dari kerusakan yang berkepanjangan merupakan tujuan utama mitigasi bencana alam. Masyarakat dan pemerintah dapat meminimalkan risiko cedera, korban jiwa, dan dampak keuangan dengan mengambil langkah-langkah mitigasi yang efektif. Selanjutnya ada jenis-jenis bencana alam di Indonesia. Pertama, ada gempa bumi, di mana gempa bumi sering terjadi di Indonesia karena pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Yang kedua ada tanah longsor. Tanah longsor sering terjadi di daerah pegunungan atau lereng bukit, terutama setelah hujan lebat yang menyebabkan pergerakan tanah. Yang ketiga ada badai tropis. Walaupun tidak sekuat badai di negara lain, Indonesia kadang terdampak oleh angin badai tropis. Badai ini membawa hujan lebat dan angin kencang. Kemudian ada banjir. Banjir terjadi karena volume air yang masuk ke suatu wilayah melebihi kapasitas daya tampungnya, disebabkan karena hujan lebat, penebangan hutan, pembangunan di daerah resapan, pembuangan sampah sembarangan, dan lainnya. Kemudian ada tsunami. Tsunami terjadi karena gempa bumi bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, atau longsor bawah laut. Yang terakhir ada letusan gunung berapi. Terjadi karena tekanan magma dari dalam bumi yang keluar melalui kawah gunung. Next, ada pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif bencana alam, antara lain kerugian material, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan hidup. Tindakan mitigasi melibatkan tindakan pencegahan seperti pendidikan masyarakat, pembuatan peraturan, infrastruktur tahan bencana, dan teknologi deteksi dini. Tujuan mitigasi bencana untuk melindungi nyawa manusia, mengurangi kerugian materi, mengurangi dampak jangka panjang, mempercepat proses pemulihan, mengurangi biaya penanggulangan, dan mendorong partisipasi komunitas. Nah, di sini ada solusi jangka panjang dalam mitigasi bencana. Solusi jangka panjang untuk mitigasi bencana berfokus pada pencegahan, pengembangan infrastruktur, dan penguatan sistem berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana di masa depan. Perencanaan tata ruang mencakup pertimbangan risiko bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, untuk memastikan lokasi yang aman bagi permukiman dan fasilitas umum. Untuk mencapai solusi jangka panjang, kita harus meningkatkan literasi bencana dan mendidik masyarakat tentang cara menghadapi bencana, melalui pelatihan, simulasi, dan program pendidikan dini terhadap bencana. Pemerintah dan lembaga terkait dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Sistem peringatan dini yang efektif sangat penting untuk solusi jangka panjang. Nah, untuk solusi jangka pendek dalam mitigasi bencana, ada evakuasi darurat, yaitu menyediakan rencana evakuasi darurat di daerah rawan bencana untuk memastikan masyarakat tahu jalur keluar dan tempat berlindung yang aman ketika bencana terjadi. Yang kedua ada penyediaan posko kesehatan, membangun pusat kesehatan sementara di daerah yang terkena bencana untuk memberikan perawatan medis darurat dan mencegah penyebaran penyakit.
Yang terakhir ada peran pemerintah dalam mitigasi bencana. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, regulasi, dan standar terkait mitigasi bencana, seperti tata ruang berbasis risiko bencana dan standar bangunan tahan gempa untuk mengurangi risiko kerusakan. Saat terjadi bencana, pemerintah bertugas mengkoordinasikan penanganan darurat melalui koordinasi tim penyelamat, distribusi bantuan, dan evakuasi dengan lembaga terkait dan organisasi kemanusiaan. Nah, jadi kesimpulannya itu, mitigasi bencana alam merupakan langkah penting yang memerlukan kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, untuk meminimalisir dampak bencana terhadap kehidupan dan lingkungan. Mitigasi bencana merupakan alat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, baik melalui solusi jangka pendek seperti evakuasi darurat dan peringatan dini, atau solusi jangka panjang seperti membangun infrastruktur tahan bencana dan mendidik masyarakat. Cukup sekian pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Thanks for watching guys, bye bye.